Pemirsa, bullying atau kekerasan di sekolah masih kerap terjadi pada tahun 2024. Untuk itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan dalam acara taklimat media akhir tahun 2024 bahwa Kemendikdasman mempunyai strategi, salah satunya yakni menambah guru bimbingan konseling. Setiap tahun rata-rata bullying atau kekerasan di sekolah masih kerap terjadi pada tahun 2024. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam acara taklimat media akhir tahun 2024 yang diadakan pada Selasa lalu mengatakan bahwa angka kasus bullying di sekolah cukup tinggi. Bullying atau kekerasan ini dilakukan sebagian dari siswa ke siswa atau guru ke siswa. Menurut Abdul Mukti, salah satu penyebab adanya bullying karena kurangnya konseling yang dilakukan oleh guru. Selain itu, tingginya kasus bullying atau kekerasan di sekolah karena tidak diimbangi dengan banyaknya kehadiran guru bimbingan konseling atau BK di sekolah. Untuk itu, Abdul Mukti akan menambah guru bimbingan konseling untuk menekan angka bullying di sekolah. Penambahan tersebut akan disempurnakan dengan proses pelatihan. ini kami sudah mulai melakukan pelatihan bimbingan konseling untuk para guru dan juga pelatihan pendidikan nilai. Jadi mulai November 2024 pelatihan guru PPG itu kami tambah dengan muatan bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Dan dalam rangka memperkuat penanaman pendidikan karakter, kami sudah menerbitkan kebijakan bersama dengan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan laporan pengelolaan kinerja guru yang selama ini harus diunggah mulai 2025 laporannya tidak perlu diunggah. Kemudian yang kedua, komponen dalam pelaporan itu tidak hanya berkait dengan pemenuhan jam tatap muka atau jam mengajar, tetapi meliputi selain pemenuhan jam tatap muka juga bimbingan bagi para murid yang itu nanti dinilai dikonversi sebagai pemenuhan jam tatap muka, sehingga guru dengan kebijakan kami yang baru tidak harus mengajar 24 jam dalam satu minggu, tapi pemenuhan 24 jamnya itu bisa melalui berbagai kegiatan yang juga mendukung pendidikan. Salah satunya adalah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada murid-muridnya. Sudah selesai perumusannya oleh Ibu Dirjen dan sepertinya juga sudah akan mulai bisa kita berlakukan pada tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengatakan pihaknya sudah menyiapkan Permendikbud mengenai pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Suharti juga menjelaskan bahwa Permendikbud tersebut mengatur pembentukan dan peran satuan tugas dalam bekerja ketika mendapatkan aduan. Layanan pendidikan inklusif 48 sekitar 86%. Dan upaya-upaya yang kita lakukan tidak hanya memantau tetapi juga melakukan sosialisasi secara lebih masif lagi apa-apa yang tertuang di dalam Permendikbudristek terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. Bahkan di tingkat satuan pendidikan kita sudah betul-betul memantau pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kalau data di dashboard kami per 27 Desember beberapa hari yang lalu sudah ada 406.000 bahkan satuan pendidikan yang sudah punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Bahwa ada tambahan jumlah itu bukan berarti mengukur, tetapi ada keberanian dari komunitas sekolah termasuk siswa dan orang tuanya yang kemudian mau melaporkan ketika ada kekerasan. Dan dengan adanya berbagai satgas dan tim tadi, insya Allah penanganan jadi lebih baik karena kita juga bekerja sama tidak hanya dengan dinas pendidikan saja, tetapi juga dengan OPD terkait bahkan dengan kepolisian dan penegak hukum juga kita kerjasamakan. Kita punya PKS dengan beberapa lembaga juga. Yusrina Nurul, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.